NANI? 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 Kok bisa guru dan siswinya sakrab ini? Waduh, ndak bahaya tak? Apakah film berjudul Carried Away ini se-offset itu guys? Dirilis pada tahun 1996, film ini nyeritain tentang seorang pria tua berusia 47 tahun yang belum pernah ngelakuin kegiatan yang penuh harapkan walaupun ia memiliki pacar seorang janda tua. Di tahun terakhir menjadi guru, ia kehadiran sosok murid barbar cantik yang perlahan mulai mewarnai kekosongan hidupnya. Waduh, barbar gimana tuh maksudnya? Film dibuka dengan Joy atau Joseph yang sedang bermimpi. Flashback kejadian masa kecilnya. Yang bikin salah satu kakinya jadi pincang. Kemudian pria itu pun dibangunkan oleh ibunya. Di sini kita bisa melihat kalau Joseph ini hanya tinggal berdua dengan ibunya, yang berarti di umur 47 tahun ia belum menikah. Joseph pun langsung bangun dan bersiap buat kerja, di mana dia bekerja mengurus kandang kuda dan sekaligus menjadi guru SMA di desa itu. Mengurus kandang, Joseph pun bersiap untuk mengajar di sekolah. Joseph punya pacar yang juga seorang guru yang udah lama menjanda dengan satu anak laki-lakinya. Ia bernama Rosiali. Not in this lifetime. Oke dong. You do. Di suatu kelas, Joseph memberitahu murid-muridnya tentang dirinya yang bakal pensiun pada akhir semester ini. Tiba-tiba, that would mean it's next week. Terdapat satu siswi baru yang masuk ke kelasnya. Siswi cantik itu bernama Catherine. Karena parasnya sangat wadidaw, Catherine dengan mudah memikat orang-orang yang ada di kelas itu, termasuk Robert, anak dari Rosiali. Straight did I get your history book? Malam harinya, Joseph pun ngapel di rumah Rosiali sambil membuat dokumen sekolah bersama. Di sana juga terdapat ibu dan anak Rosiali yang hendak beristirahat. Di tengah kesibukan itu, Joseph pun membuka pembicaraan tentang masa pensiunannya yang sudah dekat. Ia berkata tentang arah hubungan mereka dan keinginannya untuk hidup berdua. Namun Rosiali merasa ia masih butuh waktu karena belum siap meninggalkan putranya, dan ia pun berjanji ketika putra sudah masuk jenjang kuliah, mereka kemungkinan akan hidup berdua. Namun hal ini rupanya membuat Joseph kecewa karena ia merasa umurnya yang sudah terlalu tua dan bahkan ia belum pernah merasakan kebahagiaan dari pernikahan, apalagi melakukan kegiatan yang pernah terharapkan. Namun tak seperti drama cinta anak muda cuy. Mereka berdua terlihat berdebat dengan secara kalem alias dewasa. Akhirnya dengan sopan, Joseph pun memutuskan untuk pamit pulang. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, terlihat Catherine siswi baru duduk bersama Robert, putra dari Rosiali. Catherine pun bertanya tentang ayahnya yang sekarang berada di mana. Robert menjawab jika ayahnya telah gugur dari peperangan di Korea, alias Robert kini menjadi anak yatim. Di saat bersamaan, terlihat Joseph bersama Rosiali. Catherine lagi bertanya apakah Pak Joseph itu adalah ayah tirinya. Robert pun cuma bilang, No, he's just my mother's one. kemudian Robert pun pulang bersama ibu dan Pak Joseph. Ketika Joseph berada di rumah, datanglah seorang pensiunan mayor, tetangga baru dari Joseph, bersama putrinya, yang ternyata adalah siswi baru yang bernama Catherine. Maksud kedatangan mereka untuk menitipkan kuda kesayangannya, karena si mayor laki-laki ini sangat sibuk dan jarang di rumah. Si mayor menawarkan bayaran yang cukup besar. Hal ini tentunya langsung disetujui dengan baik oleh si Joseph. Terlihat juga raut wajah senang dari Catherine. Ia pun langsung membawa kuda itu ke kandangnya. Dan si mayor yang punya urusan lain meninggalkan putrinya bersama Joseph. Ketika di kandang, Catherine meminta Joseph untuk mengajarinya cara menunggangi kuda dengan benar. Apalagi ayah telah membayar Joseph dengan harga yang cukup mahal. Dengan senang hati, Joseph pun bersedia untuk mengajarkannya. Bahkan Catherine dapat dengan bebas untuk masuk dan membawa kunci kandangnya. Sambil mengantar Catherine pulang, mereka pun berbincang tentang pribadi masing-masing. Mulai dari masa pensiunan Joseph yang hampir dekat, sampai cita-cita Catherine yang ingin menjadi aktris terkenal. Bahkan Catherine sempat memuji-muji betapa kerennya Joseph menjadi guru. Namun Joseph menganggap jika Catherine terlalu berlebihan. Ia hanyalah guru biasa. Di sini juga kita dikasih lihat kalau Joseph ini adalah orang yang hebat dalam berburu. Dia pun nyari bebek dan membawa bebek itu pulang. Sampai di rumah, terdapat seorang dokter yang lagi mengobrol dan habis memberikan obat untuk ibunya Joseph. Si dokter pun bertanya pada Joseph apakah ia sudah bertemu Mayor, karena waktu lalu Mayor sempat menanyakan tentang dirinya. Joseph pun menjelaskan kalau mereka sudah melakukan kerjasama titip kuda. Dengan nada bercanda, si dokter bertanya apakah ia tak tertarik dengan putri Mayor yang cantik itu. Joseph pun menjawab kalau urusan mereka itu murni urusan bisnis semata. Apalagi putri Mayor juga muridnya di sekolah. Setelah itu, Joseph pun mengantar si dokter yang hendak pulang. Ia bertanya tentang kondisi ibunya saat ini. Menurut si dokter, ibu dari Joseph kondisinya semakin memburuk. Umurnya hanya tinggal setengah tahun lagi, atau mungkin lebih cepat dari itu. Yang berarti tugas Joseph di sini adalah untuk menjaga kondisi mental ibunya agar tak menjadi stres. Keesokan harinya, ketika Joseph mengajar, terdapat gestur yang agak-agak gimana dari Catherine. Menunjukkan ketertarikan khusus terhadap Joseph. Waduh, sepulang Joseph dari mengajar, sesampai di kandang, ia pun terkejut mendapati pintu kandang yang tak terkunci. Awalnya, ia tak melihat orang di sana dan mencoba untuk naik ke atas loteng kandang. What for? Ternyata Catherine sudah menunggu lama di sana. Joseph pun terheran-heran apa yang dilakukan gadis itu dan menghampirinya. Saat itu tiba-tiba suasana menjadi hening. Joseph pun terlihat sangat canggung untuk menatap mata dari Catherine. Entah gejolak-gejolak apa yang sedang merasukinya. Di tengah keheningan itu, Catherine dengan spontan ngekode dan bilang, kalau di loteng ini orang-orang biasanya jarang kemari, jadi aman-aman aja. Menunggu, aman apaan tuh? Kalau kalian nangkep atau gak sih maksud dari kata aman tadi? Komen di bawah guys, yang benar gue doain jadi kaya mendadak. Sudah? Nah, sebagai laki-laki konvensional pada umumnya, Joseph pun nangkep maksud dan tujuan pernyataan Catherine tadi. Namun, karena Joseph yang gak punya pengalaman lebih untuk urusan yang aneh-aneh, ia hanya terdiam kaku, kayak mangga belum matang. Catherine yang jiwa muda sangat menggejolak itu pun, tiba-tiba
Iya, Yosef untuk dijuet, Siop memandang pemandangan spektakuler itu. Namun Yosef yang tak siap dengan itu memutuskan untuk meninggalkannya. Waduh. Namun kekandak balik, ia seolah mendapatkan bisikan-bisikan syaitan yang ketika ia pun berpindah haluan dan memutuskan untuk ironi. Ia layaknya kaki normal yang memiliki naluri untuk melepaskan hormon ketegangan. Ia pun mengambil kesempatan itu. Kemudian mereka akhirnya ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan. Keesokan harinya, Yosef dan Rosyali sedang nongkrong di bar dan ditemani minuman haram. Waduh, kalau di negara Wakanda plus 26 para guru mana berani kayak gini. Ketika Yosef agak tipsi, terlihat Rollo wajah bersalah akibat kegiatan kemarin. Ia pun ngelemparin beberapa gombalan ke Rosyali dan setelah itu mereka pun ngedatengin rapat pihak yayasan sekolah. Sil banget kalau di luar negeri, abis tipsi langsung rapat guys. Pada rapat itu, Yosef dan Rosyali berusaha ngajuin agar kontraknya Yosef dapat diperpanjang. Namun pihak yayasan menolak itu dan akhirnya rapat pun berakhir dengan Yosef yang kesal dan ninggalin ruangan itu. Karena kegagalan mereka dalam memperpanjang kontrak Yosef, hal ini membuat Rosyali memutuskan untuk mengalah dan bersedia untuk menikah, menjalani hidup berdua dengan Yosef. Malam harinya, Rosyali memutuskan untuk menginap di rumah Yosef. Gladi-gladi gitu. Awalnya suasana begitu hangat, namun semua berubah karena Yosef salah ngomong. Ia berkata kalau sebentar lagi ia akan membuat Rosyali bahagia karena dapat menggantikan peran almarhum suaminya. Namun hal ini justru malah membuat Rosyali jadi nggak nyaman dan langsung pulang gitu aja. Karena ini, Yosef malam itu menjadi galau sampai dia tak tidur dan malah mengkonsumsi minuman haram. Pagi harinya, Yosef berniat untuk mengecek kandang. Tak lama setelah itu, datanglah si dokter dan memberikannya senapan. Karena menurut si dokter, Yosef ini jago dalam berburu dan dia juga sudah jarang berburu. Yosef yang senang dengan senapan itu langsung mencobanya dan hendak pergi ke hutan. Di tengah jalan, Yosef mendapati seekor serigala. Ketika hendak mengambil senapannya, Singkat cerita, Yosef pun kembali ke kandang kudanya. Sesampai di kandang kuda, lagi-lagi nih guys, Yosef dikejutkan oleh Catherine yang sedang menunggangi kuda, namun tak mengenakan sehelai benang pun. Waduh, awalnya Yosef agak takut dengan kebarbaran Catherine dan berkata bagaimana jika orang lain yang masuk dan mengetahui hubungan mereka. Namun Catherine malah merayu pria itu dan berkata, Jesus, Catherine, langit, dan sudah jelas, Yosef memikirkan udah mulai kemana-mana. Akhirnya melakukan kegiatannya berapa harap. Malam harinya, Yosef pun pulang ke rumahnya. Terlihat ibunya masih aktif memasak, menyiapkan makan malam. Di sini wajah Yosef masih kelihatan bersedih-sedih banget. Setelah itu, ia pun merayakan hari itu dengan bermain piano. Tak lama, ibunya menghampirinya. Di sini, ibu yang sadar dengan kondisi fisiknya yang mulai rentan menasihati Yosef untuk segera menikah. Apalagi jika ibunya amit-amit masalah, maka Yosef akan hidup sendiri. Yosef pun menjelaskan kalau dirinya sekarang belum siap karena belum merasa cukup mapan. Keesokan harinya, Yosef mengajar kelas menulis puisi kepada murid-muridnya. Ia mengatakan kalau puisi itu biasanya ditulis berdasarkan pengalaman pribadi sang penulis. Setelah itu, Yosef meminta salah satu muridnya untuk memegang sebuah lukisan. Dengan sukarela, Catherine yang demen sama Yosef maju ke depan. Yosef menerangkan kalau dari lukisan ombak ini saja, kita dapat melihat dan berimajinasi tentang aroma atau suara ombak yang bisa ditulis menjadi puisi indah. Segala hal di sekitar dapat ditulis dan memiliki emosi yang sangat unik. Catherine terlihat salfok dan mulai menggoda Yosef. Ia berkata jika pria itu harus menulis puisi tentang hidupnya, seperti betapa indahnya merawat kuda di kandang. Waduh, sarkas Catherine di sini guys. Maksudnya pasti kejadian di atas loteng kandang guys. Tak lama datang Rosyali yang hendak menaruh peralatan belajar di kelas itu. Catherine yang barbar melanjutkan perkataannya dan bilang jika Yosef harus mengabadikan kisah cintanya juga menjadi puisi karena itu begitu indah dan tak terlupakan. Rosyali mendengar itu malah positive thinking dan mengira kalau kisah cinta yang dimaksud Catherine adalah kisahnya dengan si Yosef. Rosyali pun berkata kepada Catherine kalau itu adalah ide menarik karena Yosef adalah penulis yang hebat. Namun Catherine pun seketika menjadi cemburu kepada Rosyali. Setelah kelas berakhir, Catherine mengumpulkan tugas puisinya dan memberikan pesan kepada Yosef bertulisan ajakan untuk bertemu dan mengobrol hal yang sangat penting. Singkat cerita, Yosef pun nganterin Catherine pulang dengan mobilnya. Perjalanan, Yosef pun sedikit kesal pada Catherine karena telah menggodanya di kelas tadi. Ia tak mau ada orang lain yang mengetahui hubungan mereka. Namun Catherine malah berkata jika Yosef yang telah menggodanya duluan. Di sini Yosef mulai takut dengan hubungan ini jika amit-amit Catherine hamil karena dirinya. Ia pun bertanya, apakah Catherine sebelumnya pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan bersama orang lain? Catherine pun menjawab kalau dia sama sekali belum pernah dan malah menggoda Yosef dengan melepas. Yosef yang udah geram dengan tingkah Catherine langsung membentaknya dan menyuruhnya untuk to the point. Maksud dari ngobrolin hal penting tadi. Di sini Catherine pun akhirnya mengaku jika sekarang dirinya telah hamil. Waduh. Yosef yang muak sekaligus takut dengan pernyataan Catherine hendak meninggalkan wanita itu beserta mobilnya. Akhirnya Catherine pun mengaku kalau ia hanya bercanda tentang kehamilannya. Dan lagi-lagi ia pun menggoda Yosef. Karena merasa dipermainkan, Yosef berkata jika ia tak akan lagi menyentuhnya atau bertemu dengan Catherine lagi. Namun inilah yang dilakukan Catherine. Ironi, ia bahkan meludah menghadap ke atas. Yosef akhirnya terkena ludahnya sendiri. Layaknya laki-laki konvensional pada umumnya, Yosef yang terpancing dengan itu semua mengakhiri itu di loteng kandang kuda. Dan jelas dengan melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Sore harinya, Yosef menemani Rosyali berbelanja kebutuhan bulanannya. Ketika hendak balik, Rosyali pun bertanya apakah siswi dari Yosef di kelas tak ada yang pernah naksir kepadanya. Namun Yosef mengelak dan bilang kalau itu nggak mungkin terjadi karena dia sudah terlalu tua untuk muridnya. Pembohong. Dengan sarkas Rosyali berkata mungkin ada dan siswi itu bahkan menitipkan kuda di kandangnya Yosef. Waduh.
Keesokan subuhnya, ketika Yosef masih tertidur, tiba-tiba datang seorang pria misterius mengetuk pintu rumahnya. Rupanya tamu itu adalah Major? Good morning, Joseph. si mayor yang mengetahui Yosef hobi berburu, mengajak pria itu untuk berburu. Saat sedang berburu, terlihat sikap gugup canggung dari Yosef. Ya canggung Bapak Catherine mayor cuy. Namun si mayor tak mengetahui tentang kejadian di kandang dan menganggap Yosef sedang kedinginan biasa. Setelah berburu, Yosef pun pulang dan di sana udah ada si dokter yang habis ngasih obat dengan dosis yang lebih tinggi kepada ibunya. Yang berarti kondisi ibu Yosef kini semakin memburuk. Yosef disuruh si dokter buat prepare dan ngumpulin semua keluarganya. Namun Yosef menjelaskan jika saudara-saudara kini telah hidup di daratan yang jauh. Bahkan ibu Yosef berpesan agar tak memberitahu sakitnya kepada mereka. Kemudian Yosef pun melanjutkan aktivitasnya untuk mengurus kandangnya. Tak lama, datanglah Catherine dan menawarkan Yosef minum minuman haram. Waduh, namun Yosef masih kepikiran dengan kondisi ibunya menolak itu. Lagi-lagi guys, Catherine kembali merayu pria itu. Yuni. Di sini Catherine meminta mereka agar pindah ke rumah karena ia sudah bosan dengan suasana kandang ini. Namun Yosef menolak itu mentah-mentah. Karena merasa tertolak, Catherine menyindir tentang rencana pernikahan Yosef dan Rosyali. Yosef pun terkejut dan bertanya, dari mana Catherine mengetahui itu? Rupanya Robert lah yang memberitahunya. Karena sebenarnya Robert juga tak setuju dengan pernikahan itu. Mendengar itu, di sini Yosef malah cemburu terhadap kedekatan Catherine dan Robert. Ia pun takut kalau Catherine menceritakan tentang hubungan mereka kepada Robert. Namun di sini Catherine berusaha meyakinkan Yosef kalau semua ini tak akan bocor kemana-mana. Ia sungguh mencintai Yosef. Dan percakapan itu pun ditutup dengan kegiatan yang penonton harapkan. Ya, I promise you. Usai kegiatan itu, tiba-tiba Yuni, macam dua. Iya, betapa terkejutnya si dokter melihat Yosef dan Catherine seperti Adam dan Hawa. Waduh. Setelah itu, dokter dan Yosef pun ngobrol empat mata tentang kejadian di kandang. Dokter merasa kecewa terhadap apa yang telah ia perbuat. Ia pun memperingatkan Yosef kalau sekarang ia harus fokus dengan kondisi ibunya. Apalagi ayah dari Catherine itu adalah seorang mayor. Penembak jitu, yang dimana jika ia mengetahui itu, maka kemungkinan hidup Yosef tak akan tenang sampai 7 turunan 6 tanjakan. Ya elah, di sini Yosef pun cuma bilang kalau mereka berdua sama-sama saling suka. Bahkan ia sangat senang dengan itu semua. Ia pun terus terang bilang kalau sebelumnya ia tak pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan, bahkan bersama Rosyali. Dan hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa semua ini bisa terjadi. Manu kakak. Mendengar penjelasan tadi, si dokter hanya bisa berjanji jika ia akan menjaga rahasia ini dengan baik. Keesokan harinya, pada saat jam istirahat, Yosef dan Rosyali pun makan bareng di kantin. Di sana juga terdapat Catherine dan Robert yang sedang bermain biliar. Tak lama, Catherine pun menghampiri kedua pasangan itu. Awalnya, Catherine muji-muji Rosyali, hingga pada akhirnya ia pun ngasih tahu kalau Robert sering curhat dan mengatakan ia depresi akibat kehadiran Yosef di hidupnya. Tipis-tipis menjadi pelakor. Really upset about you and Joseph. Sontak hal ini pun membuat Yosef tak nyaman dan menyuruh Catherine untuk tak ikut campur dengan urusannya. Sepulangnya dari sekolah, Yosef mengantar Rosyali ke rumah. Sebelum berpisah, Rosyali memuji Catherine karena ia sangat perhatian dengan anaknya Robert. Setelah itu, wanita ini membasahi bibir Yosef. Yosef yang terbiasa melakukan kegiatan yang penonton harapkan dengan mudah bersama Catherine di mobil hendak melakukan itu kepada Rosyali. Namun, Rosyali malah menolak itu dan mengajak Yosef untuk pindah ke rumah aja. Namun hal ini membuat Yosef menjadi membandingkan Rosyali dan Catherine dan ia pun memutuskan untuk pulang aja. Malam harinya, saat Yosef dan ibunya bermain piano bersama, di tengah lantunan nada, tiba-tiba sang ibu bertanya bagaimana hubungannya dengan Catherine. Sontak, Yosef pun terkejut dengan pernyataan itu. Ternyata sejak awal ibunya telah mengetahui hubungan mereka. Di sini Yosef sangat merasa bersalah dengan perbuatannya. Namun bukannya marah, sang ibu malah memaklumi itu karena hampir semua laki-laki juga akan jatuh seperti Yosef. Tak lama penyakit sang ibu pun kambuh. Ibunya mengatakan kalau dirinya sangat menderita secara fisik. Kemudian Yosef pun akhirnya menggendong ibunya untuk beristirahat. Di malam itu, Yosef pun overthinking dengan semua yang dilakukan di dalam hidupnya. Mulai dari ibunya yang mengetahui hubungannya dengan Catherine, baik itu hubungannya dengan Rosyali yang mulai hambar. Bahkan dilema dia terhadap hubungannya dengan Catherine, complicated. Pria itu mengisi kegelisahannya dengan minum minuman haram lagi. Saat sudah tipsy, ia pun memutuskan untuk menghampiri Rosyali di tengah derasnya curah hujan malam itu. Sampai di sana, Rosyali pun terkejut dengan kedatangan Yosef dan marah kepadanya akibat suara Yosef yang tak terkontrol. Yosef yang sudah tipsy langsung tidak pun bilang kalau dia sangat resah dengan hubungan mereka karena tak pernah melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Apalagi melihat umurnya sudah semakin tua, ia takut kalau dirinya is dead sebelum pernah merasakan apa yang orang normal rasakan. Perasaan dilema masih membayangi Rosyali. Hingga kini ia masih galau dengan kematian suaminya. Mendengar itu, Yosef sudah muak. Akhirnya awalnya Rosyali masih kekeh dengan pendiriannya, hingga pada akhirnya gelas demi gelas minuman haram diteguk oleh wanita itu, dan tentunya minuman itu membuatnya menjadi tipsy. Akhirnya mereka pun melakukan kegiatan yang penonton harapkan. Hal ini tentunya membuat Yosef menjadi sangat bahagia, dikarenakan keinginannya ya akhirnya kesampaian. Tapi bukan hidup namanya kalau semua berjalan mulus saja, karena tepat pada keesokan harinya ibu dari Yosef menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Waduh, di titik ini perasaan Yosef tercampur aduk. Di satu sisi, ia sedih karena ditinggal ibunya. Di sisi lain, ibunya tak merasakan penderitaan di dunia. Usai pemakaman dilaksanakan, orang-orang berkumpul di rumah Yosef. Rosyali pun berinisiatif ngumpulin surat-surat di rumah itu. Yang kalau ia menemukan surat terakhir atau wasiat pesan terakhir dari ibu Yosef. Namun, bukan menemukan surat dari ibu Yosef, Rosyali malah menemukan surat cinta yang berisikan kata-kata senonoh dari siswi teladan yang bernama Kat. Karena surat itu, Rosyali pun langsung marah dan menghampiri Yosef.
Rusiali sangat kecewa dengan tingkah laku Yosef, padahal ia telah memberikan apa yang Yosef mau selama ini. Ia pun bersumpah tak akan memberikan kesempatan kedua lagi. Bagaikan jatuh tertimpa tangga terkena bangunannya juga. Kini Yosef rasa hidupnya sudah tak berarti lagi. Ia pun mulai menghabiskan malam itu dengan minuman haram. Tak lama datanglah Catherine dan mendapati Yosef yang sudah mabuk berat. Pria itu pun memberitahu tentang hubungannya yang telah diketahui oleh Rusiali. Namun Catherine yang cinta terhadap Yosef malah memintanya agar menikahinya saja. Karena sudah muak, Yosef pun akhirnya menolak itu. Dan lagi-lagi, Catherine ngeluarin jurus andalannya dengan mencoba menggoda dan mengunboxing dirinya. Di momen menegangkan itu, Yosef pun bingung entah mengikuti si hati atau pikirannya. Karena satu persatu yang ada di hidupnya perlahan mulai menghilang. Ia pun menolak itu semua, meninggalkan Catherine dan pergi ke rumah Rusiali. Pria tua itu mencurahkan semua penyesalannya dan memohon agar Rusiali mau memaafkannya dan menikah dengannya. Tapi Rusiali yang udah kecewa berat tak peduli dengan semua perkataan Yosef. Yosef yang masih ingin berjuang pun kekeh dan mutusin untuk tidur di rumah itu. Tepatnya tidur di sofa. Hal ini juga disaksikan oleh Robert. Namun Rusiali di sini masih sedikit peduli dan menyuruh Robert mengambilkan selimut untuk Yosef. Pagi harinya, si dokter berkunjung ke rumah Rusiali buat ngejelasin secara logika kalau semua yang terjadi di antara Yosef sama Catherine itu masih manusiawi. Karena latar belakang Yosef yang tak pernah merasakan bercinta dan juga keluarga Catherine yang broken home membuatnya tak pernah merasakan kasih sayang. Tapi si Rusiali masih belum bisa menerima kenyataan. Tak lama kemudian, Yosef pun akhirnya pergi tanpa pamitan. Akhirnya Yosef pun menerima keadaan dan mulai mengajar seperti biasa. Setelah pelajaran selesai, Yosef pun meminta waktu buat ngobrol sama Robert. Yosef pun bertanya apa yang ia harus lakukan agar bisa menjadi ayah yang baik untuknya. Robert pun bilang kalau itu jelas enggak mungkin karena ayah dari Robert adalah orang yang memiliki prestasi dan juara dalam berbagai hal. Mendengar itu, Yosef pun akhirnya mengaku jika dahulu dirinya adalah sahabat dari ayahnya. Yosef menjelaskan kalau pernyataan Robert tentang ayahnya yang pandai dalam segala hal itu benar adanya. Saat ia berumur 19 tahun, Yosef sudah naksir dengan Rusiali. Namun ia memilih untuk memendam perasaan itu dan membiarkan ayah Robert mendekati Rusiali. Karena menurutnya Rusiali akan bahagia jika hidup bersama orang yang tepat. Mendengar itu, Robert pun jadi sedih dan mulai bersimpati kepada Yosef. Ia pun memberitahu jika Mayor telah mengetahui hubungannya bersama putrinya dan menyuruh Yosef untuk berjaga-jaga. Hal ini membuat Yosef menjadi paranoid. Ketika di rumah, ia pun berjaga-jaga dengan membawa senapan. Kalau amit-amit si Mayor menyerangnya dengan senapan juga. Ia menunggu di loteng hingga larut malam. Dan benar aja, si Mayor akhirnya datang ke sana. Namun ternyata Mayor adalah orang yang sangat open-minded. Ia dengan santai membicarakan tentang hubungan Yosef dengan putrinya sambil didampingi oleh istrinya. Di sini si Mayor hanya menyampaikan keinginan si Catherine yang mau menikah dengan Yosef. Namun Yosef menolak itu secara sopan dan mengatakan jika dirinya sudah terlalu tua untuk menikah dengan Catherine. Berbeda dengan si Mayor, istrinya malah gak terima dengan pernyataan Yosef. Si Mayor akhirnya mengalah dan mengajak istrinya untuk pulang. Tak lama kemudian datanglah Catherine yang mengetahui jika Yosef menolak untuk menikah dengannya. Ia pun sangat kecewa dan marah kepada Yosef. Yosef menjelaskan kalau Catherine ini masih muda dan masih banyak pria muda yang lebih pantas. Tak lupa Yosef juga mengucapkan terima kasih atas semua kenangan manis yang telah mereka lalui. Awalnya Catherine kekeh dan rela menjadi selingan bagi Yosef. Namun karena Yosef tak tergoda dengan tawaran itu pun, di sini Catherine pun akhirnya menyerah dan berusaha untuk ikhlas. Namun apesnya, ya, rasa sakit hati Catherine membuat si Geli itu membakar kandang kuda kesayangan Yosef. Dan hal ini tentunya meludah hanguskan aset milik Yosef. Yosef pun cuma bisa diam dan meratapi nasib dan semua kerugiannya. Pagi harinya Yosef pun terbangun dan melihat sisa dari kandangnya yang udah hangus terbakar. Ia pun langsung berinisiatif untuk mengambil semua tabungannya dan berniat membeli rumah idamannya bersama Rusiali dulu. Setiba di rumah itu, terdapat Rusiali yang duduk sendirian di sana. Rupanya Rusiali telah mengetahui tentang kebakaran kandang Yosef dan turut prihatin dengan itu semua. Di sini Yosef kembali meminta maaf karena telah mengecewakan Rusiali. Melihat Yosef yang telah terkena azab, Rusiali pun akhirnya luluh dan memberikan kesempatan kedua untuk Yosef. Mereka pun memulai semua lagi dari awal. Dan film pun ditutup dengan Yosef dan Rusiali yang mulai menerima satu sama lain. Dan film pun berakhir.